Bung Salamuddin Daeng kebetulan membuat buku berulang. Saya sudah ada beberapa biji buku. Kemarin saya juga ketemu di Jogja ini bersama-sama beliau pada waktu Rakernas Kongres ya, Kongres Serikat Pekerja PLN. Saya diminta untuk jadi narsum bersama-sama beliau ya, baru 2 minggu yang lalu. Hari ini satu kehormatan bagi kita bersama juga hadir tengah-tengah kita untuk sharing curah gagas dalam rangka mendesain masa depan kita, khususnya transisi energi baru terbarukan. Sebelum itu saya pengantar dan sekaligus memberikan perspektif pada kedua tokoh ini. Yang pertama bahwa SPCAP singkatan dari kimia, energi, dan pertambangan. Jadi sektornya sektor kimia, antara lain contoh umpamanya pabrik keramik, kita termasuk Unilever itu kimia. Energi sudah barang tentu energi, dan pertambangan. Nah, dua sektor energi dan pertambangan ini ada tali temalinya dengan yang didesain oleh dunia, baik ILO maupun Serikat Pekerja Global. Ada semacam persiapan diri baik kalangan serikat pekerja, serikat buruh, baik serikat pekerja global, ILO, maupun serikat pekerja regional, maupun serikat pekerja nasional termasuk kita bersama. Karena apa? Karena ada semacam konsensus dunia bahwa suka tidak suka energi yang dianggap, energi fosil yang dianggap mencemarkan lingkungan, mau tidak mau harus dikurangi. Dengan demikian maka anggota kita yang di sektor tambang, diantaranya PT Bro, diantaranya mana lagi? Banyak banget Buma dan seterusnya, ini pasti akan berdampak. Atas dasar itu maka dalam Rapimnas hari ini kita mengundang narasumber untuk memberikan perspektif pada kita agar mampu menyiapkan diri ketika terjadi transisi energi tadi berkeadilan, tidak mengorbankan kepentingan anggota kita. Atas dasar itu kita sengaja mengundang narasumber hari ini. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, perlu diketahui bersama bahwa just transition, kami sudah menunjuk tim dari pimpinan pusat SPSI yang dari waktu ke waktu untuk mengikuti secara seksama, dan bahkan kita akan kirim Mas Agung besok juga akan diskusi just transition di mana Mas Agung? Di Hongaria ya, Hongaria. Untuk mendiskusikan barang-barang itu, baik dari perspektif global, dari serikat buruh di internasional, termasuk hari ini kita coba diskusi bareng-bareng. Saya pikir ini sangat tepat, narasumber ini yang sangat berkompeten untuk mendiskusikan barang itu. Tapi goal akhir adalah gini, goal akhir ketika terjadi penutupan perusahaan-perusahaan yang tadi fosil, yang berdampak, tanda kutip, berdampak buruk terhadap kehidupan kita, jangan sampai pekerja dirugikan. Spiritnya itu. Pada dasar itu ada tanggung jawab moral pemerintah, tanggung jawab kita semua, termasuk tanggung jawab perusahaan, bagaimana membuat skema transisi yang berkeadilan. Atas dasar itu maka sengaja kita undang dua narasumber ini dan harap bisa memberikan perspektif kepada kita untuk memberikan pengantar. Setelah itu nanti kita boleh dialog. Durasi waktunya 1,5 jam ya untuk dua narasumber, 1,5 jam. Dan demikian nanti diberikan pengantar mungkin 20 menit, setelah itu dialog lebih banyak. Barang itu ya. Bung Salamuddin saya panggil Bung karena memang beliau selain seorang peneliti, seorang aktivis dan kritisi, seorang apa? Bukan kritik apa sih? Kurang lebih begitulah. Pasti teman-teman tahu. Oleh sebab itu layak untuk dipanggil Bung. Tapi kalau beliau karena bajunya putih, layaknya dipanggil Pak. Bajunya putih. Lebih dulu mana Bung? Baik, kalau begitu satu kehormatan bagi kita, Bung Salamuddin, untuk bisa memberikan pengantar dan perspektif pada kita semua. Setelah itu baru dilanjutkan, karena ini panel dan mungkin berikutnya diberikan kesempatan. Setelah itu teman-teman tolong direspon secara baik agar bisa punya perspektif dalam rangka proteksi dan perlindungan bagi anggota kita bersama. Kami persilakan, Bung Salamuddin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih ya SPK yang mengundang kami lah untuk tentang masalah ini. Pengalaman pribadi saya dengan SPK sudah lama ya.
Saya cerita sedikit dulu, saya pimpin pemogokan di Tambang Humor Negara tahun 2004 sama Pak Bunda juga. Ini kesempatan lagi punya dari juga ini. Nah, tema yang kita bahas hari ini buat saya pribadi itu sangat penting sekali, sehingga saya sempatkan untuk nulis buku ini. Ini saya tulis kira-kira 3 bulan lalu. Finalisasi baru 2 minggu Pak. Jadi didirikan di atas prinsip-prinsip kedaulatan negara dan bangsa kita. Jadi tidak boleh kita hanya sekedar mengikuti agenda ini, tapi melupakan konstitusi dan apa yang menjadi amanat daripada Undang-Undang Dasar kita, pembukaan nomor 45 Pancasila dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Jadi seluruhnya harus diletakkan di dalam kerangka itu. Tapi saya bicara bahwa agenda ini amatlah penting dan merupakan satu, boleh saya katakan sebagai satu peristiwa sejarah yang sangat penting sekali. Karena ini harus memukul semua sektor kita, sektor ekonomi, politik, keuangan, perbankan, ya, sampai kepada masalah-masalah perdagangan multilateral dan lain sebagainya. Agenda ini sebetulnya dan itu pertemuan itu level kesepakatannya itu sangat tinggi karena mengikat sektor keuangan dan perbankan. Jadi di dalam pertemuan itu bank-bank pembiayaan internasional, bank-bank multilateral itu sudah dipressing untuk tidak lagi membiayai energi fosil. Nah, begitu kesepakatan ini sudah menyentuh sektor keuangan dan perbankan ini revolusi, nggak ada jalan keluar lagi. Pasti habis Pak. Tidak ada satu perusahaan minyak di dunia yang kesibukannya di dalam memproduksi minyak itu tidak lebih sibuk daripada memproduksi uang. Mereka sudah lebih sibuk memproduksi uang daripada memproduksi minyak. Ini kalimat yang perlu dipahami. Apa contohnya misalnya? Perusahaan-perusahaan itu lebih sibuk melakukan menerbitkan obligasi, menerbitkan surat utang, menerbitkan bermain di pasar-pasar keuangan, di bursa saham, menerbitkan derivatif money ya, derivatif usaha daripada melakukan usaha-usaha dari mereka. Itu sudah terbukti. Sehingga kalau kita baca peta daripada perusahaan-perusahaan minyak ini, boleh dikatakan pendapatan mereka sebagian besar sudah berasal dari pendapatan, tidak lagi berasal daripada minyak. Lagi pas kejatuhan harga minyak kemarin setelah COVID sampai di bawah nol, harga minyak kok minus itu nggak masuk akal. Ini satu pukulan keras bagi sektor migas. Nah, sektor yang lain, minyak, energi, pertambangan akan mengalami masalah yang tidak kurang karena kesepakatan tadi yang menyentuh pada masalah-masalah keuangan dan perbankan. Jadi guru di Paris itu salah satunya itu yang disentuh. Selain yang teknis seperti pajak karbon, pajak setelah keuangan itu pajak nanti masuk. Pajak itu bahkan ideal.